Hai, saya Aldi, dan inilah cerita saya menggapai puncak Mahameru. Setelah 2 tahun gagal berangkat, akhirnya saya membulatkan tekad saya untuk tahun ini ke Semeru. Kali ini saya ditemani teman-teman dari pendaki santai Sukabumi, sebagian berangkat dari Bandung dan sisanya dari Sukabumi. Kita berangkat pagi hari 24 Juni 2019, sampai di Malang 25 Juni. Sampainya di Malang, kita langsung menuju daerah Tumpang, lalu menaiki jeep untuk menuju Ranupane. Kita sampai di base camp Ranupane sekitar jam 3 sore karena kita berangkat siang juga mengurus berbagai hal lainnya. Setelah sebelumnya simaksi dan briefing, dan kita mulai trekking kurang lebih sekitar jam 6 sore. Kita melewati perjalanan menjelang malam, ditemani udara yang dingin serta kesunyian. Dari gerbang pendakian ke pos 1 tidaklah terlalu jauh, dengan trek yang landai juga bersahabat. Dari pos 1 ke 2 masih lumayan landai, hanya saja lebih panjang. Tak jauh beda, pos 2 ke 3 cukup bersahabat. Hingga akhirnya pos 3 menuju ke pos 4 lumayan menguras tenaga. Lalu kita kembali lanjut menuju Ranukumbolo. Trek mulai banyak turunnya, dan sayup-sayup Ranukumbolo pun terlihat. Sedikit berjalan, sampailah kami di Ranukumbolo. Sekitar jam 11 malam kurang, mungkin. Mendirikan tenda, masak, lalu beristirahat. Pagi harinya kami disambut dinginnya Ranukumbolo. Cerita dari teman-teman yang lain, rerumputan, juga tenda terlihat membeku. Walaupun saya tidak sempat mengabadikan momen tersebut karena terlalu lelap tertidur. Setelah menikmati Ranukumbolo dan sarapan, kita langsung menuju Kalimati, melewati tanjakan legendaris, Tanjakan Cinta. Siapa yang tidak tahu Tanjakan Cinta? Ngos-ngosan cuy. Lanjut Oro-Oro. Namun sayang, hamparan bunga verbena sudah mulai mengering. Sambil menikmati luasnya Oro-Oro, sampailah kami di Cemoro Kandang. Beristirahat dengan menikmati semangka. Cemoro Kandang dengan si Mas yang lagi makan semangka. Seger Mas. Oke, mantap. Ya, menyegarkan. Kalian harus coba. Lanjut, trek menuju Jambangan lumayan landai. Hanya perlu bersabar, karena debu dan terik pada siang hari sangat menguras tenaga. Tapi tenang, semakin mendekati Jambangan, banyak pohon yang membuat kita teduh. Lalu sampailah di Jambangan. Puncak Mahameru langsung terlihat gagah, tempat yang selama ini saya ingin capai. Berfoto sejenak, lalu turun menuju Kalimati yang tak terlalu jauh. Di Kalimati, kita tak banyak meluangkan waktu, selain hanya sedikit bercanda, makan, lalu tidur, untuk persiapan summit. Setelah mager-mageran dan pikiran yang lama, lanjut atau tidak, akhirnya saya lanjut. Pada jam 2 dini hari, kita summit menuju puncak Mahameru. Buat yang mau summit, jangan lupa sarapan ya. Dingin, sesak, walaupun tidak mengantri karena kita kesiangan summit. Hehe. Kita melewati jalur baru yang langsung dihantam oleh trek pasir dan kerikil. Naik 1 langkah, turun 2 langkah. Sedikit frustasi dengan treknya. Tapi saya terus mengosongkan keluhan saya. Hingga tak terasa sudah berada di tengah-tengah perjalanan menuju puncak. Namun angin membius saya untuk terus mengantuk. Sekitar jam 6 pagi kurang, saya hanya terdiam, padahal puncak sudah mulai terlihat. Rasa kantuk tak bisa saya lawan, sehingga akhirnya saya tertidur beberapa kali di trek. Hingga tak sadar, sudah 2 jam saya tertidur. Memang gila dan nekat, apa ada yang seperti saya? Dengan sisa tenaga yang ada, juga berkat semangat dari teman-teman yang lain, saya melanjutkan perjalanan. Walaupun matahari sudah mulai menyorot badan saya, sedikit melipir, turun menuju puncak
hingga sampailah saya di puncak Mahameru. Disambut senyuman teman-teman pendaki yang lain, saya tak berhenti bersyukur menapaki atap tertinggi di Pulau Jawa ini. Banyak yang saya pelajari, terlebih tentang persahabatan, perjalanan, dan semua isinya. Dari sini saya belajar. Bacalah dari apa yang kamu lihat, rasakan dari apa yang kamu alami, pahami dari apa yang kamu dengarkan. Semesta mengajarkan semuanya. Semeru, terima kasih atas cerita yang luar biasa, plus bonus wanita cantik dan baik yang saya temui. Kok jadi curhat? Oke, serius lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya Aldi. Sampai jumpa kembali di cerita saya selanjutnya.